hanya itu tidak cukup persediaan minyak. Uang mereka belum dibelikan atau waktu itu tidak dibelikan sesuatu yang membuat pelitanya tetap menyala. Yang bijaksana, mereka gunakan uang mereka untuk sesuatu yang menjamin bahwa pelitanya tetap menyala. Nah, di sini Anda harus mengerti. Rupanya, ada keterkaitan antara uang dengan sesuatu yang rohani. Ini berkaitan rupanya. Kalau kita bijaksana, kita akan terus dalam pimpinan Roh Kudus untuk meyakinkan diri bahwa setiap uang yang ada pada kita digunakan untuk sesuatu yang punya urusan kepentingan membangun manusia roh kita. Nah, jangan salah bahwa Tuhan tidak mau kita melarat, kemudian rohnya berapi-api. Tentu tidak. Makanya nanti kita belajar juga hukum tabur tuai. Itu ada hukumnya. Tetapi, yang bijaksana ini ngerti bahwa apa yang aku punya ini, aku bisa pakai untuk sesuatu yang membuat pelita hidupku tetap menyala. Nah, saya ingin buktikan dengan beberapa ayat bahwa ada keterkaitan antara uang dengan sesuatu yang rohani. Bahkan ini merupakan channelnya. Ya, itu merupakan salurannya. Coba kita perhatikan beberapa bagian firman. 1 Samuel 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel 9, ayat 1 sampai dengan 10. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kisi bin Abiel bin Seror bin Bechorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kisi ayah Saul itu kehilangan keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi beri kami apa yang hanya berasal dari hati-Mu dan bukan dari kemanusiaan hamba-Mu. Karena apa yang dari Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami, yang dari manusia tidak berarti banyak, Tuhan. Kami butuh sesuatu yang dari Allah sendiri datangnya. Karena kami tahu dengan itu ibadah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Curahkan roh hikmat, wahyu dan pengertian bagi setiap kami, Tuhan, yang membuat kami sanggup memahami dan mengerti akan isi hati-Mu yang terdalam. Ubah kami, hamba berdoa, tidak satu orang pun yang tinggalkan tempat ini tanpa diubah dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Pagi ini saya ingin bagikan sesuatu yang mungkin akan membutuhkan perhatian yang lebih baik lagi dibandingkan biasa-biasanya. Bukan berarti apa yang ada ini paling hebat di antara sebelumnya, tetapi memang sedikit rumit dan saya berdoa Tuhan akan menjelaskan dalam kehidupan kita sekalian. Sudah cukup lama sebetulnya hal ini jadi kepedulian yang cukup mendalam, tapi saya berkata sampai Tuhan bisa menunjukkan dengan jelas apa yang Dia sebetulnya inginkan, sukar sekali kita bisa bicara secara terbuka. Nah, saya merasa pagi hari ini adalah waktunya untuk kita bisa dengan terbuka belajar akan beberapa hal yang mungkin selama ini tidak pernah disentuh dalam kita mendengar firman atau kita belajar firman Tuhan. Nah, saya ingin coba perlahan-lahan ya sampaikan kepada saudara. Tolong saya sungguh-sungguh minta konsentrasi saudara, dan saya berdoa kita bergantung kepada pekerjaan Roh Tuhan pada pagi hari ini
untuk bisa menjelaskan kepada Anda apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, saya mau mulai dengan begini. Kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita ini berlaku dua hukum sebetulnya. Saya mau ulang ya. Sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita ini berlaku dua hukum yang seringkali bekerja berdampingan. Yang pertama adalah hukum natural, yang kedua hukum supranatural. Hukum natural bekerja oleh karena kita ini manusia biasa yang tidak abadi. Roh kita abadi, tapi tubuh kita tidak. Ya, tinggal dalam dunia yang juga tidak abadi oleh karena dosa. Jadi ada hukum natural. Kalau hukum ini dilanggar, saudara dan saya akan kena akibatnya. Itu aja. Ya, saya harap ini jelas sekali. Contoh hukum natural, Pak, sederhana. Kita mengenal katakanlah hukum gravitasi, daya tarik bumi. Kalau benda dilemparkan ke atas, jatuhnya kemana? Ke bawah. Kecuali Anda bisa menggunakan berbagai cara dan metode dan teknologi yang bisa menanggulangi gravitasi, seperti misalnya yang dipakai oleh pesawat terbang. Anda naik ke atas, tetap naik. Kalau turun, artinya mati bersama-sama. Ya, saya masih ingat zaman sekian puluh tahun yang lalu, ketika film Superman pertama kali muncul di Singapura, saya dengar ada seorang anak yang begitu rupa minta orang tuanya dibelikan pakaian Superman. Dan orang tuanya dengan baik hati membelikan dia pakaian Superman. Tinggalnya di flat yang tinggi sekali. Anak ini berpikir, dengan pakai pakaian ini aku bisa terbang seperti Superman. Walaupun matanya sipit, maklum orang Singapura. Lalu kemudian orang tuanya tidak tahu, dia lompat dari jendela dan dia teriak, Superman. Game over ternyata, saudara. Mati. Dia melanggar akan hukum gravitasi. Ya kan? Itu ada hukum yang berlaku, ada hukum gravitasi. Itu namanya hukum natural. Saudara berbuat apapun yang melanggar hukum itu, ya, secara natural Anda akan kena akibatnya. Anda ikuti, akan Anda manfaatkan atau Anda manfaatkan hukum itu, saudara akan terima faedahnya. Jadi ada hukum natural dalam kehidupan kita. Suka tidak suka itu terjadi. Nah, ini kita mesti perhatikan. Di samping itu, berdampingan dengan hukum natural, ada hukum yang sifatnya supranatural. Itu yang membuat Yesus bisa berjalan di atas air. Walaupun berat jenisnya lebih berat, lebih banyak daripada air. Dia tidak tenggelam. Kenapa? Itu supranatural. Petrus ngalami dua-duanya. Jadi Petrus lebih komplit dari Yesus. Yesus jalan tidak tenggelam, Petrus pernah tidak tenggelam dan pernah tenggelam. Dia mencicipi dua hukum ini. Yang supranatural pernah dia nikmati, yang natural juga akhirnya dia nikmati juga. Kecemplung, saudara. Dan dia teriak-teriak minta tolong. Dan Tuhan angkat dia kembali. Menarik sekali. Jadi itulah kenyataan kehidupan kita. Mengabaikan satu di antaranya akan membuat kita berjalan seperti hanya dengan kaki satu. Tanpa penyangga, akan sukar sekali. Dan seringkali orang Kristen ini terbagi dua. Ada kelompok yang begitu getol berkata, aku hanya percaya yang natural. Kesembuhan ilahi sudah lewat, tidak mungkin terjadi lagi. Nah, orang begini sebetulnya dia mengkotak dirinya dalam kemampuan manusia. Padahal Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita hanya percaya pada yang natural, dan semuanya dinaturalisasikan, akibatnya apa? Kita tidak akan pernah bisa menikmati mujizat Allah. Tapi ada ekstrem yang lain. Biasanya orang-orang karismatik ini. Yang percaya akan hukum supranatural dan tidak percaya akan hukum natural. Makanya banyak yang mati kentir dan kelep, saudara. Kenapa? Karena tidak percaya hukum natural. Dilanggar semaunya. Dan diabaikan begitu saja. Lalu tenggelam dalam obsesi hukum yang supranatural. Nah, sebetulnya keindahannya adalah ini begini. Kalau kita bisa bermain di antara keduanya, tanda petik ya, dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ini bagian yang sukar. Seringkali kita kalau tidak
Bablas ke kanan, ya bablas ke kiri. Dan seringkali kita belajar ternyata tidak semudah yang kita katakan atau kita pikirkan. Jadi dua hukum ini harus Anda perhatikan dengan baik. Nah, pagi ini saya mau coba sampaikan dua hukum ini secara global supaya Anda mengerti, terutama berkaitan dengan bagaimana kita menata akan kehidupan kita bersama dengan Dia. Ada banyak orang yang tidak bisa menata dengan baik akan hidupnya. Saya Jumat lalu kan coba 15 jam di radio, saudara. Dan terus terang ya, saya berkata, saya tidak bermaksud untuk menyinggung satu dua orang tertentu, tetapi saya berkata bahwa ada saat-saat di mana kami dengar begitu banyak keluhan dari beberapa orang istri yang berkata, suamiku itu banyak sekali pelayanan, tapi tidak ada income buat keluarga. Jadi istrinya suruh kerja, dia keliling kemana-mana. Saya berkata ini topik kita kok hari ini kok suami-suami yang kacau balau ini, yang tidak ada tanggung jawabnya. Lalu berkata, kan saya melayani. Nah, saya berkata seringkali itu seperti sifatnya orang Farisi. Farisi berkata begini, kalau uang yang mestinya aku berikan untuk orang tuaku itu aku berikan buat Tuhan, kewajibanku untuk membiayai hidup orang tuaku tidaklah ada lagi. Jadi kamu mau mati, mau apa terserah, karena uangku sudah buat Tuhan. Nah, ini kacau, saudara. Ini orang kebacut, ini kayak begini. Akhirnya kita melihat banyak orang perilakunya aneh. Nah, saya ingin supaya kita jelas, clear, belajar, mari kita belajar pelan-pelan. Saya bisa tolong ada whiteboard di sini akan sangat menolong saya untuk saya bisa mencoba menjelaskan semaksimal saya bisa. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Karena begini, saya percaya hidup orang Kristen itu tidak ngane-ngane. Memang aneh tapi tidak ngane-ngane. Anehnya itu aneh natural, dan dalam natural itu muncul yang supranatural. Jadi saya ingin supaya ini difahami dengan baik supaya kita bisa punya gambaran keseluruhan. Nah, sekarang saya mau touch dulu bagian yang natural, saudara sekalian. Bagian natural dalam kehidupan kita ini tidak bisa lepas juga dari campur tangan Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan yang kontrol akan alam semesta, termasuk kehidupan natural kita. Ya, jadi kalau kita bilang natural tidak berarti Tuhan juga tidak campur tangan. Dia ada di dalamnya, Dia mengatur semuanya, ada tatanannya. Nah, sekarang kita mau lihat. Sebagian sudah saya sampaikan kepada anak-anak youth beberapa minggu yang lalu, tapi saya mau ulanglah beberapa hal begini. Kalau kita perhatikan kehidupan kita ya, siklus kehidupan manusia ini, atau tahapan-tahapan kehidupan manusia ini, ternyata kalau kita baca di Alkitab, dari pihak Tuhan itu juga ada usia-usia yang bisa membuat orang berkata, di usia itulah sebetulnya aku bisa mencapai titik puncak dalam jatahku masing-masing di hadapan Tuhan. Saya mau ulang begini. Setiap kita harus mengerti bahwa Tuhan dengan kita itu punya jatah masing-masing. Ya, kalau saya berkata keberhasilan atau puncak, jangan dibedakan satu dengan yang lain. Puncak yang benar adalah kalau kita mencapai apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Itu yang mestinya kita mesti pegang. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, gak ada gunanya. Itu akan membuat kita akhirnya sakit hati, kecewa, iri, dan sebagainya. Tuhan tidak pernah panggil kita untuk lebih baik dari orang lain. Tuhan panggil kita supaya kita menggenapkan oleh anugerah Tuhan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, ternyata ada usia-usia di mana Tuhan menetapkan, walaupun tidak dikatakan seperti itu, tapi indikasinya jelas, ada usia-usia di mana Tuhan berkata, itulah usia kematanganmu. Dan dalam usia kematangan seseorang itu, Tuhan berkata, engkau bisa meraih suatu puncak tertentu bersama dengan aku. Nah, kalau kita perhatikan dalam 3 tokoh yang akan saya bacakan, ketiga orang ini sebetulnya, mereka meraih puncaknya, itu ketika mereka berusia 30 tahun. Jadi Anda mesti perhatikan ketika Anda berumur 30 tahun. Wah, Pak, ini sudah lewat buat saya. Nanti ada firman buat yang sudah kelewatan, saudara. Tapi saya mau lihat akan step-stepnya. Saya mau tanya, siapa yang usiamu masih di bawah 30 tahun? Angkat tangan tinggi-tinggi.
Oke, siapa yang sudah di atas 30 tahun? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, saya juga termasuk yang sudah kelewat, saudara, sebetulnya. Jadi nggak apa-apa lah, ya mari kita belajar bagian firman Tuhan. Kalau tidak buat Anda, ya buat anak cucumu kelak, oke? Umur 30 ini umur yang indikasinya kuat di Alkitab, bahwa kita bisa meraih suatu puncak tertentu. Umur 30. Minimal kita memasuki suatu alam puncak tertentu dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, idealnya begini. Kalau Anda sudah terima Tuhan sejak masa remaja, itu keuntungannya besar. Karena kita sudah mulai jalan di dalam anugerah, masuk dalam rencana Allah dalam kehidupan kita. Kalau Anda ikut dengan setia, proses Tuhan dalam kehidupanmu, pada waktu usia seperti ini, mestinya kebanyakan secara naturalnya Tuhan, Anda dan saya ini mulai masuk dalam inti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lihat akan 3 tokoh, Lukas 3 ayat 23. Tidak tanggung-tanggung saya berikan contoh pertama itu Yesus sendiri. Lukas 3 ayat yang ke-23. Lukas pasal 3 ayat yang ke-23. Alkitab berkata, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi ketika Yesus itu memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, ada orang berkata begini, Pak, nah ya Alkitab berkata, baru mulai kerja Pak, umur 30. Aku ini baru 29 setengah. Jadi kalau nganggur hari ini, ongkang-ongkang nggak apa-apa. Nanti umur 30 baru mulai kerja. Ada yang ngomong gitu. Nah, saya berkata, hati-hati. Yesus itu mulai kerja, yang pertama dia buat memang kecil-kecilan. Cukup air diubah jadi anggur. Lah Anda mau mengubah apa? Ya, saya warungan dulu, itu bukan air jadi anggur, saudara. Yesus itu langsung pabrik anggur. Gitu. Tempayan diisi air, langsung jadi anggur, langsung dinikmati. Jadi memulai pekerjaan di sini tidak berarti dari nolnya itu umur 30. Dia sudah membayar harganya, dia sudah ikut proses Tuhan sejak masa kecilnya. Hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Ketika dia mencapai umur ini, dia memulai pekerjaannya. Dan mujizat pertama yang dia buat adalah air berubah menjadi anggur. Itu kan suatu mujizat perubahan yang sangat hebat sekali. Itu masuk pada alam puncak dari rencana Tuhan. Dan Yesus tetap naik loh, kalau Anda perhatikan. Luar biasa. Cuma 3,5 tahun, tapi dampaknya besar sekali. Ini Yesus. Orang kedua adalah Yusuf. Lihat Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-46. Kejadian 41 ayat yang ke-46. Kejadian 41 ayat 46. Kejadian 41 ayat yang ke-46. Alkitab mengatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi ketika dia diangkat sebagai raja muda atau orang kedua di Mesir, yang berkuasa atas seluruh Mesir, kecuali tahtanya Firaun, Alkitab berkata, dia berumur berapa? 30 tahun. Jadi, baik Yesus maupun Yusuf, mereka mulai masuk pada puncak inti kehendak Tuhan ketika dia berusia 30 tahun. Jadi ini sebetulnya usia luar biasa. Usia luar biasa. Contoh ketiga, lihat di 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima. Perhatikan pada ayat yang keempat. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang keempat. 2 Samuel 5 ayat yang keempat. Daud berumur berapa?
30 tahun waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi sebelum ini dia Raja Yehuda. Ketika dia berusia 30 tahun, dia raja atas seluruh Israel. Dia ada pada alam puncak inti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, dari 3 contoh ini saya menyimpulkan indikasinya kuat bahwa dari pihak tatanan Tuhan ada usia-usia yang Allah tetapkan. Di usia ini engkau bisa mencapai suatu puncak yang luar biasa bersama dengan Tuhanmu. Nah, banyak orang Indonesia berpikir bahwa kalau berhasil itu usia 50, nanti 60 baru berhasil. Sebelumnya itu tidak usah dipikirkan. Saya berkata salah. Saya berkali-kali berkata beberapa minggu ini saya beri contoh yang paling simple. Kalau Anda penggemar sepak bola, saya selalu berkata, ya, Anda tidak nonton 21 orang yang kebanjiran sehingga harus pakai celana pendek lalu main bola. Bukan itu. Yang Anda tonton di Liga Italia, Liga Inggris, itu ya siapapun nama mereka, Anda sedang menonton 21 orang milioner nendang bola sebetulnya. Begitu pertandingan selesai, mereka pulang bukan naik Daihatsu, naik Bemo, bukan. Mereka keluar naik Jaguar, naik Ferrari, saudara. Anda nonton 22 milioner sedang main bola. Anda nonton Westlife, berapa gelintir, 5-6 gelintir orang. Anda nonton para milioner sedang nyanyi sebetulnya. Itu bukan orang di traffic light yang tidak punya kerjaan. Di Bandung lebih kreatif. Pakai pakaian khas daerah, pakai tape menari. Lumayan kita kasih duit biar tariannya. Ya, tapi yang kita tonton itu adalah orang-orang dan usia mereka 20 tahunan ke atas. Itu di bawah 30 semua, saudara. Begitu usia mereka 30, pensiun mereka. Nikmati hidup sampai nanti umur 70-80 tahun. Sementara kita seringkali tidak bertanggung jawab dengan kehidupan kita membuang waktu kita sia-siakan. Nah, kalau Anda baca ya, coba nanti saudara ya, siapa yang sudah baca buku 7 Jemaat dalam Kitab Wahyu? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang lain perlu bertobat, saudara. Habis bukunya, saya nggak tahu kapan akan keluar lagi. Nanti kalau keluar Anda cari ya. Itu Pak Yusak jelasin, saudara. Dari 7 jemaat, yang tertinggi sebetulnya di hadapan Tuhan itu jemaat bukan Philadelphia, tapi Laodikia. Laodikia itu adalah jemaat yang di surga tempatnya paling tinggi. Karena apa? Dia tinggal bersama dengan Tuhan. Tapi di dunia ini dia diberkati, dia kaya. Ini orang kaya, surga dan dunia dapat dua-duanya. Yang paling tinggi sebetulnya Laodikia. Coba Anda baca itu. Ikuti apa yang beliau ajarkan. Kita akan dibuat kaget. Ternyata yang paling tinggi itu Laodikia. Di sana paling hebat, di sini luar biasa. Nah, tapi kalau seenaknya nggak dapat apa-apa, saudara. Memang urusan kekayaan nanti kita mesti perhatikan, ada banyak warning yang kita mesti perhatikan dan kita mesti berhati-hati. Tapi lihat dulu, ini usia yang sebetulnya luar biasa. Dalam Bilangan pasal 4, coba silakan dibuka dulu, Bilangan pasal yang keempat. Bilangan pasal 4. Perhatikan pada ayat yang ketiga. Ada peraturan yang ditetapkan di sini. Bilangan 4 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi para imam itu tugasnya umur 30 sampai umur 50. Jadi Allah memberikan kepada kita 20 tahun untuk meraih semaksimal mungkin yang Allah sediakan dalam alam puncak inti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi usia 30 sampai 50 sebetulnya itu usia hebat-hebatnya orang. Dan Tuhan mengerti, Dia menata begitu, itu puncak kekuatan orang. Dan Tuhan berkata, di situ mereka bisa meraih
semua yang maksimal yang aku sediakan bagi mereka. Nah, repotnya banyak orang tidak menyadari memang bayarnya harus dari muda. Nah, banyak orang ininya sembarangan. Lalu tiba-tiba terasa sudah kayak saya begini ini hampir 40. Saya heran, menurut saya masih 17 saya ini. Ternyata setelah saya lihat hampir 40. Kok bisa ya saya 40? Ya, saya coba rem lah. Matahari saya suruh perintahkan berhenti. Tidak berhenti juga, saudara. Jadi akhirnya hampir 40. Pak Yusak nanti lusa 67. Luar biasa. Pengen pulang, belum pulang-pulang. Masih sehat. Memang saya berdoa, Tuhan, sebelum bukunya jadi 33, jangan pulang dulu. Karena saya ingin dia yang baca dulu supaya kasih approval dengan kami. Dan minggu depan ini buku ketiga akan keluar, sudah selesai sebetulnya. Tapi Anda baru dapat mungkin lusa paling cepat Anda bisa dapetin hidup bergaul karib dengan Tuhan pada bagian yang ketiga ini. So, ada hal yang kita mesti bayar di sini. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak youth, Anda sudah mengerti. Tapi ada bagian di sini yang lain. Nah, ketika kita mencapai usia 30 sampai 50, ini Anda sudah pada titik puncak yang luar biasa. Tapi kemudian pada usia tertentu itu, ketika 50 ke atas, sudah mulai terjadi pergeseran. Anda harus perhatikan ini. Pergeseran oleh karena secara fisik, kekuatan kita sudah mulai berkurang. Apalagi kita orang Indonesia. Gitu. Kalau orang di barat itu usianya lebih panjang rata-rata. Kita ini kena banjir, tanah longsor, gempa bumi, kelaparan, panas terik, segala macam ya. TBC, demam berdarah, macam-macam lah di sini. Kudis, segala macam. Itu menggerogoti umur kita. Nah, makin lama makin pendek lah. Kalau Anda makin tidak ada kesehatan dengan baik akan makin pendek. Tapi ketika Anda mencapai ini, Anda mencapai puncaknya. Nah, seringkali di sini, ini yang terjadi. Kita kan terima banyak konseling telepon. Cuma lalu saya terima 100 telepon. Nah, dari usia ini ke atas, saudara, itu Anda harus mengerti, semua banyak hal sudah mulai berubah di sini. Jangan berpikir lagi bahwa Anda seperti usia 30 atau 20 tahun. Makanya kalau hidup kita ya, tidak ditata dengan Tuhan dengan baik, ini kacau balau. Banyak orang, ini dibuat semaunya. Ketika di puncak, dia dapat uang banyak, dia lupa. Dia hamburkan uangnya, dia main perempuan, dia beli nomor, dia judi semaunya. Dia pikir rezeki itu akan seperti terus seperti ini. Tiba-tiba ketika di masa tuanya ke jungle, boom, jatuh. Habis semua, dia berpikir, aku akan bangkit lagi, mulai lagi dari nol seperti 20-30 tahun yang lalu. Ternyata nggak bisa. Ada seorang ibu yang telepon kami, usia sudah kira-kira berapa? 55 ya waktu itu ya, Jumat lalu kalau Anda dengar. Sekarang masih mencoba untuk minta pinjaman bank lagi. Untuk mulai usaha baru. Pak Timotius memberikan nasihat bagus, sebaiknya bukan itu yang dibuat. Usia 55 masih akan mulai lagi dari nol lagi. Ini loh saudara. Makanya ya saya berkata, hidup dengan Tuhan itu Anda mesti minta pimpinan Tuhan ditata betul dengan baik. Kalau tidak, kita membuang banyak hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Dibuang, banyak hal berharga kita buang. Jadi sia-sia kehidupan kita. Padahal Tuhan mau kita menikmati tahun-tahun yang luar biasa. Nah, saya beri contoh. Ketika usia Anda makin bertambah, kemampuan Anda secara fisik pun berkurang. Dan seringkali, dengerin baik-baik, imanmu bahkan tidak nyampe untuk menopang ketidakberdayaan fisik kita. Contoh ekstrim nih. 2 Samuel 21. 2 Samuel pasal 21. Samuel 21, lihat pada ayat yang ke-15, 16 dan 17. 2 Samuel 21, ayat yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17. Kita masih bicara sisi hukum natural dalam kehidupan kita. 2 Samuel 21 ayat 15.
Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Ini kan orang beriman, Pak. Ya, tapi dia natural. Dia manusia biasa. Dan ingat, ini usianya sudah tua. Kalau Anda perhatikan ya, ini sudah menjelang akhir daripada hidupnya sebetulnya. Dia di usia senja sebetulnya, kalau Anda perhatikan itu. Ya, Alkitab berkata, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Kok begitu, kenapa? Iya, kelihatan. Raja ini sudah capek sekali, tidak berdaya, dan dia berkata, aku bunuh dia sekarang. Nah, kalau Anda perhatikan, ini masih keluarga besarnya Goliat yang pernah dibunuh oleh Daud. Ingat ya, waktu dia umur belasan tahun, kita berkata cuman bawa satu batu licin di umbannya yang 4 dia simpan, dia lemparkan saudara, kena jidatnya dan dia bunuh Goliat. Dengan satu lemparan, dia robohkan raksasa. Sekarang ketika dia sudah tua, memang dia tambah pengalamannya dengan Tuhan. Tapi kekuatan fisiknya terbatas ternyata. Dia berperang kelelahan dan dia hampir mati. Loh Pak, mana imannya? Imannya tetap luar biasa. Tapi ingat, ada hukum natural yang tidak memungkinkan dia seperti sekian tahun yang lalu. Memang ada orang-orang seperti Kaleb. Umurnya sudah 80 tahun, aku masih seperti 40 tahun yang lalu. Ada, tapi tidak banyak. 1-2 iya. Oh, Anda berkata, saya seperti Kaleb Pak. Nah, coba, apakah engkau hari ini kuat menghadapi raksasa? Kalau engkau berkata, aku seperti Kaleb, 80 tahun kemudian pun aku masih hebat. Engkau membuktikan hari ini seorang giant killer. Karena Kaleb bukan ketika waktu tua baru muncul keperkasaannya. Tidak, dari mudanya dia memang perkasa. Nah, Daud mengalami hal yang berbeda. Teruskan. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud. Nah, lihat, sudah mulai butuh orang lain, toh? Dulu dia sendiri tidak perlu orang lain. Ya, sikat Goliat. Tapi hari itu berbeda sekali. Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Mungkin ini tafsiranku sendiri. Zaman perang Daud berkata, sudah tuwek nih, perang lah. Kenapa? Nek ana Batseba meneh aku nek nang omah tiba meneh katanya. Ayo perang wae. Dulu pernah di rumah kan tinggalnya nonton orang mandi jatuh, saudara. Dia waktu zaman perang mau di rumah dia ingat kalau ada Batseba, Tante Potifar dan Encik Dirilah, wah aku bisa jatuh ini katanya. Sudahlah, gua perang lah, tua-tua begini perang. Dan dia pakai pedangnya Goliat, kalau perang dia gemeter juga, pedangnya gede. Perangnya sudah lemes. Dia sudah bisa bunuh banyak orang, ketemu raksasa, dia bilang mati aku sekarang. Dulu memang dia masih kuat, makanya perang. Orangnya berkata, sudahlah kamu tinggal di rumah, ntar gua jatuh lagi. Lu udah kagak kuat, pulang aja nggak apa-apa, kamu udah tua katanya. Ya dah pulang dia saudara, supaya kamu jangan punah. Lihat ya, ketika umur bertambah, Anda tidak bisa berkata, aku masih kayak begitu. Enggak. Sudah mulai bergeser itu peranannya. Nangkap saudara ya. Jadi waktu usia bertambah itu geser sekali. Pertama di depan, sekian puluh tahun di depan, wah hebat sekali. Ketika usia makin bertambah, dia sadari, aku tidak bisa di depan terus. Dia mulai geser fungsinya. Dan ketika dia paksakan diri, dia hampir mati itu saudara. Nah, di sini kita mesti perhatikan, makanya saya berkata, ini paling ideal. Dari muda Anda ikut Tuhan, segenap hati, saudara. Segenap hati. Nanti masa tuamu itu luar biasa. Segenap hati. Saya belajar ya kayak hidupnya Pak Yusak gitu ya. Umur berapa dia? Umur 65 dia berhenti kalau tidak salah. 65 dia berhenti.
65 beliau berhenti. Sekarang ya nggak apa-apa, 2 tahun ini rileks di rumah. Itu bukunya keluar jadi berkat. Anda tahu ini buku jadi berkat di mana-mana. Luar biasa. Saya dengar telepon dari Salatiga Jumat lalu, satu keluarga besar baca buku ini. Berubah semua hidup mereka, diubah Tuhan. Itu kan luar biasa. Nah, orangnya masih ada. Dia berikan banyak nasihat. Dia mendoakan banyak orang. Tapi sampai hari ini tidak pernah hilang pengaruhnya secara rohani. Tetap luar biasa, mungkin malah makin hebat di mana-mana. Karena ada pergeseran itu. Ya kan? Kekuatan fisik terbatas. Satu hari beliau cerita dengan kami. Dia mendoakan pengurapan di Cirebon. Nah, anak-anak Cirebon itu agak nakal-nakal. Anak-anak Tuhan ya. Jadi kan pengurapan kan antri begini ya. Dihitung, kira-kira orang itu 700 misalnya. Oke lah, kira-kira mungkin 4 jam selesai. Dia pikir kuat lah. Satu persatu. Nakalnya, begitu mereka didoakan selesai, pulang mereka. Pulang tuh. Bawa keluarganya. Pengurapan. 10 orang datang. Satu orang bawa 10. Sampai pagi, saudara. Jam 3 belum selesai. Itu mau pingsan. Kita begini. Lupa kan ngurapi orang kan harusnya kuat. Dia pikir begitu. Tuhan harusnya kan kuat. Dia ngomong. Tuhan berkata, aku aja tidak kuat. Loh, kapan kamu tidak kuat? Ya itu disalib itu sampai Simon Kirene harus ngewangi aku. Loh. Apa Yesus itu perkasa dipikul salibnya? Enteng. Ora. Darah keluar itu ya lemes saudara. Mana ada Yesus mikul salib? Ayo cepat. Masa ada begitu? Makanya ketika beliau tanya, Tuhan kenapa aku gak kuat? Yesus berkata, aku sendiri gak kuat. Kapan kamu gak kuat? Itu di salib itu. Sampai Simon Kirene yang mikul salib buat aku. Saya lemes. Jadi ada itu Anda kalau mesti perhatikan. Ngerti ya saudara? Makanya kalau ini hanya bisa, sebetulnya Tuhan itu ngatur kita sempurna sebetulnya. Sempurna. Sejak muda engkau kenal Tuhan dengan segenap hati. Aduh saya berkata, kelak Anda berkata itu yang luar biasa. Engkau tidak membuang waktu, tidak menghamburkan waktu soalnya. Serius. Nah ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh banyak anak Tuhan. Saya berkata loh, ada 2 hukum yang berlaku. Natural dan supranatural. Natural begini. Saya jujur ngomong pada saudara. Dari kecil, saya ini paling benci olahraga. Gak senang. Kenapa Pak? Berarti. Gak senang aja. Suruh lari, suruh apa? Sudah. Nyeksa. Kalau anak-anak rumah damai itu kan, saya lihat kalau sore-sore itu, Jimmy itu, Afirai 3 tahun lagi lewat lah sama kamu Jimmy. Serius. Sampai rambutnya aja keluar ototnya. Hebat lah. Saya lihat itu, luar biasa. Apalagi sekarang Pak Mul kasih mereka kolam renang. Waduh. Olahraga paling bagus sebetulnya Pak Mul itu bukan disedot Pak. Dibersihkan dengan manual. Waduh itu tambah kenceng itu anunya. Luar biasa. Jadi saya itu nggak suka olahraga. Saya nggak suka. Istri saya sudah ngomong ini. Olahraga. Aku lebih suka baca Alkitab. Memang ya. Olahraga buat apa? Saya pakai ayat. Olahraga terbatas kegunaannya. Saya berkata gitu. Cuma lupa terbatas itu ada. Ya toh? Tapi terbatas. Memang ada. Dia beliin saya beberapa alat. Saya pakai 1-2 kali. Tadi 2 tahun nganggur. Saudara itu. Nganggur. Nah sekarang kan sudah hampir 40. Kira-kira sebulan yang lalu atau sebulan setengah lalu. Lagi diam. Tuhan ngomong sama saya. Kamu olahraga. Wah, saya bilang gawat. Tapi kalau Tuhan ngomong, tiba-tiba ada sukacita. Ya wis, saya bilang. Itu olahraga dengan saya saudara. Tuhan ngomong kamu olahraga. Kenapa kok begitu? Dia ngerti ada manfaatnya. Dia tahu secara natural harus begitu. Yang ngomong sudah ngerti, teorinya sudah tahu. Nggak senang itu mau apa? Kita bisa apa? Amen, saudara. Nah, ini bagian-bagian yang kita mesti perhatikan. Ada usia-usia yang Anda mesti
harus lihat. Nah, ada orang ngeper di belakang. Kadang-kadang Tuhan itu sedang berbicara sesuatu yang membuat orang tertawa sendiri bisa juga. Itu supranatural. Alright. Bagus juga lah. Daripada menangis, saya senang dengan orang tertawa. Nanti nangisnya nanti kalau sudah waktunya bertobat dan terima Yesus ya. Nah, ada saat-saat seperti itu di mana kita mesti perhatikan. Ini memang beda. Jadi kalau saudara sudah lewatin begini ya, Anda nggak bisa berpikir bahwa aku masih kuat kayak 17 tahun usia aku, nggak bisa. Lalu dalam hal pekerjaan, dalam hal apa, Anda mesti wise. Ed Cole berkata begini, dosa orang muda itu hawa nafsu. Dosa orang dewasa itu apa? Kesombongan. Ini usia-usia begini nih, blegedus semua, kepala udah gede semua. Karena merasa punya duit, merasa hebat. Tapi dosa orang tua itu apa? Curiga. Curiga ini, curiga itu. Karena kapusan terus kan bertahun-tahun, disiak terus uangnya sama orang, curiga. Ada orang senyum aja, wah ini mau apa sama saya? Curiga terus. Karena banyak kepahitannya waktu muda. Ya, ada betulnya lah. Tapi artinya Anda sudah mulai bergerak ya. Bergeraknya berbeda. Lain. Cara lihat semuanya. Lihat gini. Anda tahu orang yang paling parah mendidik anak itu siapa? Opa dan oma. Gitu. Mak dan kong itu. Mbah Kakung dan Eyang Putri itu saudara. Itu paling parah kalau didik anak. Apapun dia kok. Nanti anaknya bukan, bapak terus sama aku diajar, putri nakal kok. Ya serak popo loh. Lainnya saudara. Cara mikirnya semuanya berbeda. Makanya kalau ada punya anak dititipin ke mbahmu, waduh saudara, melunjak itu anak. Tidak pernah kena rotan didikan. Oh biar popos ben, jadi jedor karu-karuan akhirnya. Tidak pernah tahu disiplin. Itu karena ketika umur beda semuanya beda. Cara mikirnya beda. Amen, saudaraku. Nah, Anda mesti perhatikan ini. Perhatikan. Dan kultur kita membuat kita berbeda semuanya. Kalau orang barat itu mikirnya nanti pensiun gitu ya. Mereka paling senang menikmati liburan. Ada istilah thank God it's Friday. Puji Tuhan, ini Jumat. Artinya sesok pray, weekend. Kalau sudah libur tuh mereka senang. Nah orang Chinese, aduh kok setu. Kenapa? Besoknya Minggu tidak buka toko, uang tidak masuk. Dan kenikmatannya berbeda. Kalau orang barat yang sampai utang-utang, mereka beli kapal pesiar, mereka beli rumah mewah, ngutang yang ngutang, sak mati nih bayar terus, pokoknya bisa aku nikmati. Nah orang-orang Chinese, nah kalau angkanya di tabungan tuh nolnya tambah banyak, wah itu kenikmatan. Bubur encer nggak apa-apa, tapi nolnya tambah terus. Jadi ngelihat duit itu dengan angka itu sudah, wah. Begitu banknya bangkrut, berhentilah jatuhnya, membeku langsung. Nggak bisa nikmati. Jadi kita mesti balance, saudara. Ya. Nah, ini bagian yang kita mesti perhatikan. Nah, dalam hukum natural ini berlaku hukum seperti setia perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Anda mesti buat itu. Nah, untuk bisa berhasil, saudara mesti setia. Karena setia juga artinya Anda mencintai, Anda mengasihi apa yang saudara sudah kerjakan dalam kehidupan. Semalam Tuhan ngomong sama saya, bagus sekali. Pada waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus bicara sama saya. Karena saya selama sehari ini saya merenungkan banyak apa yang sudah didengar dari konseling selama 15 jam. Itu saya dengar, saya renungkan lagi, saya ingat lagi apa yang terjadi. Saya lihat kehidupan manusia itu kan begitu kompleks, saudara ya. Lalu kemudian Tuhan ngomong sama saya. Dan seringkali saya jujur berkata, ketika banyak problem yang susah, saya nggak bisa memberikan jawaban kecuali mendoakan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mendoakan dengan belas kasihan, itu powerful sekali. Dan dia berkata begini, kalau engkau melayani aku, motifmu belum sampai menyenangkan hati Tuhan. Hanya motifmu ingin mengasihi karena engkau mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi umatku. Sudah cukup membuat engkau diberkati luar biasa. Itu benar. Saya tanya, mana ayatnya Tuhan?
lihat Salomo. Tuhan tanya, kamu minta apa Salomo? Dia berkata, berikan aku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat menghakimi akan umatmu ini. Jadi orientasinya pada umat Israel. Allah berkata, karena engkau tidak minta kekayaan, umur panjang, kemuliaan, dan nyawa musuhmu, tapi engkau minta hikmat dan pengertian demi kepentingan umatku, maka kekayaan, umur panjang, kemuliaan aku berikan kepadamu. Luar biasa. Jadi kalau Anda mengasihi keluar dari hatimu, apa yang Tuhan berikan, engkau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Ini bagian dari anugerah Tuhan dalam hidupku. Engkau lakukan dengan setia. Itu sudah cukup untuk alasan Tuhan memberkati kita dalam anugerah yang limpah. Amen, saudara. Nah, ini bagian yang naturalnya. Coba lihat sekarang Mazmur 90. Mazmur 90. Lihat pada ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu tolong katakan amin. Oke, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, teach me to number our days and recognize how few they are. Help us to spend them as we should. Dia berkata, ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami dan mengenalinya bahwa betapa sedikitnya hari-hari itu. Dan tolong kami supaya kami menggunakannya sebagaimana yang seharusnya kami gunakan. Jadi memahami bahwa ini singkat loh umur kita ini. Pendek sekali. Tapi yang pendek ini bisa begitu hebat kalau engkau jalan dengan Tuhan. Nah, ada orang-orang, saya mau ulang lagi ya. Kalau Anda sudah di sini, Anda jatuh di sini ya, boom gitu ya. Saya berkata begini, coba diukur kekuatanmu, lihat keseluruhannya. Nah, banyak orang terus berkata gini, aku buat kesalahan, aku harus bangkit lagi. Beberapa orang bisa. Cuma beberapa orang memang tidak punya lagi kemampuan. Dia kalah bersaing dengan yang muda-muda, cara berpikirnya berbeda, modal tidak ada. Lalu berkata begini, sudahlah berarti inilah akhir hidupku, aku jatuh di sini. Salah. Ingat, Anda punya anak. Anda punya cucu. Itu luar biasa. Kenapa tidak Anda ubah energimu untuk mendampingi mereka, jadi mereka berhasil. Ngerti saudara? Nah, banyak orang nggak terima. Enggak, aku harus kaya lagi kayak dulu. Kerja keras. Tapi kalau sudah sekian lama, Anda mestinya ngerti. Wah, memang sudah nggak mampu aku. Dengan yang lebih muda, dengan lebih berteknologi, dengan lebih punya kemampuan manajemen. Wah, nggak mampu aku. Seperti balik kayak zaman tahun 30-an nggak bisa lagi. Nah, kalau begitu, jangan berkata bahwa selesai hariku, tamat riwayatku. Tidak, Anda punya anak, Anda punya cucu. Kenapa tidak kesalahan dan keberhasilanmu engkau berikan kepada anak cucumu, supaya mereka dibuat berhasil. Dampingi mereka sampai mereka naik ke atas. Ada saatnya memang harus diakui, ketika waktu sudah lewat, saudara, oleh karena kesalahan kita. Jangan Anda berkata, seringkali itu bisa diambil lagi Pak. Belum tentu, saudara. Kadang-kadang masih dalam anugerah Allah bisa. Tapi kebanyakan sudah lewat, tidak bisa lagi, tidak berarti tamat hidup kita. Yakub sekalipun buta dan tidak bisa kemana-mana, berkatnya buat anak cucunya tetap luar biasa. Yang keluar nubuatan dan itu memberkati anak cucunya. Tetap masa tuanya hidupnya dalam berkat Tuhan dan dalam anugerah. Kenapa? Yusuf naik ke atas. Nangkap saudara. Nah, ini bagian yang sering kali diabaikan oleh orang percaya. Nah, sekarang saya teruskan lagi. Pak, gimana sisi supranaturalnya? Saya mau sampaikan begini ya, terutama teman-teman yang sudah merasa, waduh, aku sudah tidak lagi punya kekuatan seperti dulu lagi. Apa yang mesti aku buat? Nah, inilah dalam Tuhan ada kabar baiknya. Naturalnya memang begitu. Tapi ada exception. Yaitu ketika kita dipindahkan Tuhan ke alam supranatural. Nah, ini yang berbeda. Di mana bedanya? Coba buka dalam Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima.
Yohanes pasal yang kelima. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Dan juga ayat yang ke-14. 2 minggu lalu sudah disampaikan oleh Pak Adi Sutanto di kebaktian sore kalau tidak salah ya. Yohanes 5, lihat mulai ayat yang pertama, saya akan baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, perhatikan ayat yang ke-6, saya mau ulang lagi. Alkitab berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan perhatikan, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi alasannya Tuhan datangi karena tahu sudah terlalu lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kita lompat ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi rupanya begini saudara, ini orang pernah berbuat dosa. Karena itulah Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ya, apa yang dia derita itu akibat dari dosa yang pernah dia buat. Entah apa tidak jelas. Karena kesalahan dan dosanya, dia mengalami kejatuhan dalam bentuk penyakit. Dan itu dia tidak bisa keluar dari kondisi itu selama waktu yang cukup lama. 38 tahun sakit, entah berapa tahun dia menunggu di kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda, sekalipun itu merupakan sesuatu yang supranatural, itu bicara sebetulnya tentang hukum natural. Karena Alkitab berkata, siapa yang terdahulu masuk ketika goncangan air terjadi, apapun juga penyakitnya dia akan sembuh. Berarti dibutuhkan orang yang paling cepat. Yang paling cepat ambil keputusan, melangkahnya paling cepat, dan yang paling kuat untuk ambil keputusan masuk, dan orang itu sembuh. Jadi ini sebetulnya hukum natural. Ya, di sekolah. Kalau Anda yang paling pinter, Anda dapat juara. Anda yang paling cepat, Anda juara olahraga. Anda yang paling kuat, Anda petinju hebat. Anda paling brilian, paling bijaksana. Jadi seorang bapak yang luar biasa. Jadi hukum natural berkata, harus yang paling. Yang paling baik, naturally, itu yang paling luar biasa. Orang ini tidak paling. Ya bertahun-tahun dia menantikan saatnya, dia mencoba merangkak, dan tidak pernah jadi orang yang pertama. Yesus tahu itu karena dosanya dan keluar belas kasihannya. Dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Dan dia berkata, Tuhan, tidak ada orang tolong aku. Dan selalu ada orang mendahului aku. Dia menyalahkan dua pihak. Pak Adi pernah berkata, satu dia menyalahkan orang lain, yang dia anggap mestinya dia bisa tolong saya, tapi aku tidak ditolong. Nah ini dia. Orang kalau sudah terlalu lama dalam keadaan stuck, jadi baik-baik saudara ya. Beberapa dari Anda, itu yang ngomong mas saya. Beberapa dari Anda dulu pernah luar biasa, jatuh. Terus cukup lama, tidak bisa bangkit-bangkit. Hati-hati, Anda bisa kepahitan seperti orang ini. Yang pertama kepada siapa? Kepada orang yang Anda harapkan menolong saudara, tapi tidak menolong. Kenapa tidak menolong?
Karena kalau Anda berharap kepada manusia, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi yang kedua, Anda bisa kepahitan dengan orang yang lebih berhasil dari saudara. Dia kok lebih cepat, kok lebih hebat, aku kok lambat. Akhirnya kepahitan dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan tidak adil. Padahal itu karena persoalanmu sendiri. Selama ini engkau mengharapkan dari yang natural. Tapi kemudian Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu pun dijawab dengan jawaban natural. Tapi Yesus itu kalau sudah memberikan pertolongan, dia beri pertolongan. Kadang-kadang tidak masuk akal. Jelas alasannya apa? Tidak jelas. Tapi dia berkata, bangun, angkat tilam dan berjalan. Ternyata kalau Anda baca, sebelum dia angkat tilam, disembuhkan dulu, saudara. Dulu saya di sekolah minggu diajarnya kebalik. Anak-anak itu, laki-laki itu diberitahu oleh Yesus bangkit. Lalu dia mencoba merangkak, dia bangkit, dia coba dengan berat. Dia angkat tilamnya, dan ketika dia angkat tilamnya, rontoklah penyakitnya dan sembuhlah ia. Ternyata kebalik, saudara. Makanya jadi guru sholat itu membaca yang benar. Alkitab berkata, seketika itu juga sembuhlah ia, baru diangkat tilamnya, dicangking, mulih, pulang, saudara. Ngerti? Jadi Tuhan kalau memerintah, dia bertanggung jawab. Nah di sini sebetulnya Tuhan sudah berkata, aku tidak mau pakai hukum natural. Aku berikan kamu yang supranatural. Lalu ketemu lagi lah, dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Sebab dia sudah di usia tua. 38 tahun sakit itu kan sudah 40 above minimal, saudara. Saya yakin mungkin sudah di 50-60 tahun umurnya. Ya, kalau sampai dia dianggap sudah bisa berbuat dosa di hadapan Tuhan, itu kan dosa yang begitu berat, akibatnya kan dia sudah cukup dewasa sebetulnya. Saya yakin sudah 60-an orang ini mungkin. Dan kalau lebih buruk lagi, kamu tidak akan kuat lagi nak nongkrongin kolam Bethesda lagi. Dan besok aku sudah mau disalib, bye-bye, gak ketemu aku lagi. Kalau kamu berdosa lagi, kamu gak kuat nongkrong di Bethesda. Petrus belum tentu mampir ke sini. Dia mampirnya di pintu gerbang bait Allah. Tidak pernah ada. Maka Petrus dan Yohanes jalan-jalan ke kolam Bethesda. Tidak pernah. Jadi itu kunjungan sekali itu. Dan dia berkata, kalau kamu nekat berbuat dosa lagi, akan yang lebih buruk kamu alami. Sebab kamu tidak akan ketemu aku lagi. Aku sebentar lagi akan mati dan naik ke surga. Kalau kamu jatuh lagi, nongkrongin kolam Bethesda lagi, sudah tambah umur, tenagamu makin tidak ada. Nanti saudara. Jadi ini bagian yang kita mesti perhatikan sebagai orang percaya. Nah kebanyakan kita ini nggak nyadari bahwa ada batasan-batasannya. Nah Pak, saya ingin Pak supaya hukum supranatural yang saya alami, kalau Anda mau, sederhana. Makanya saya berkata ya, baca firman. Ini adalah hukum yang memerdekakan. Pak, saya sudah tua, tapi sudah terbebani begitu banyak hal di dalam hidup saya. Saya tidak semuda dulu lagi. Kekuatan saya terbatas, Pak. Saya mau yang supranatural. Saya berkata, bisa. Tapi dengar baik-baik. Baca Alkitab. Ini hukum. Law-nya di sini. Anda bongkar isi Alkitab. Minta Tuhan ajari aku. Kalau Anda berani bayar begitu, satu hari Tuhan ajari engkau step by step. Masa tuamu pun tetap bisa luar biasa. Nah, tapi kalau Anda tidak mau, pokoknya aku udah doa Pak, tumpangnya tangan aku. Ya bisa sesekali. Ya tuh ada yang telepon. Saya didoakan Bapak aja, doanya Bapak manjur, kayak jamu. No, itu. Saya bilang, ini kok enggak doanya aku. Doa kalau enggak ada Bapak, orang mantep. Kok kayak segoliwat mantap dan tidak, saudara. Nah, bisa. Itu mesti Anda dengan Tuhan. Kalau enggak terbatas. Oh, saya senang beberapa teman cerita mujizat yang dialami. Saya bersyukur. Tapi saya berkata gitu, itu bukan solusinya. Solusinya adalah engkau sendiri teliti hukumnya dan lakukan. Supaya di tempat dimanapun kau berada, tidak tergantung orang lain. Kau bisa mengalami Tuhan sendiri. Nah, mau nggak? Mak biasanya, aduh Pak, wegah saya baca. Oh kan, dulu kayak ini. Lawang komik silat
ratusan jilid aja habis. Nah, itu kan dulu Pak. Alasannya ada aja. Tapi saya beritahu saudara, tergantung Anda. Anda berkata, saya mau bangkit Pak, tua-tua ya biar. Saya mau bisa. Anda mengabaikan yang natural, masuk yang supranatural. Tapi Anda mesti pegang hukumnya. Kalau ini Anda kuasai dalam hidupmu, diajari Roh Kudus, diajari bagian demi bagian, mesti diberkati. Sekalipun kau berkata, aku sudah tua, tidak masalah. Tapi baiknya, kalau Anda masih belum terlambat, dari muda bayar harganya. Karena bayar dengan Tuhan, sekaligus engkau juga diajari hal yang supranatural dari Dia. Itu yang luar biasa. Ayat terakhir, Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Anda perhatikan ini ayat luar biasa, saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti kita lihat lagi akan terjemahan yang lain. Pengkhotbah 9 ayat 11 katakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kalau Anda baca di The Living Bible, dikatakan begini, bahwa kemenangan perlombaan bukan selalu, tidak selalu untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan tidak selalu untuk yang kuat. Juga roti tidak selalu untuk yang berhikmat. Kekayaan tidak selalu untuk yang cerdas. Dan karunia tidak selalu untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib, bukan nasib, tapi kesempatan dialami mereka semua. Ya, jadi betul bahwa ada secara natural ya, orang yang cepat itu menang dalam perlombaan. Ya toh kalau Anda lihat orang lari 100 meter itu kan, wah paling cepat dia. Ya dia menang ya. Tapi Alkitab berkata tidak selalu. Berarti masih ada kesempatan buat yang lain. Yang tidak merasa bahwa aku yang terbaik, tercepat, terkuat. Masih ada kesempatan. Dan dikatakan, keunggulan perjuangan tidak selalu untuk yang kuat. Tapi kita melihat toh banyak orang-orang kuat menang dalam perjuangan, dalam peperangan. Tapi tidak selalu. Kalau Anda merasa Anda tidak lebih kuat dari musuhmu, Daud pun bisa membunuh Goliat. Tidak selalu. Roti bukan untuk yang berhikmat. Nah, betul, orang berhikmat, orang pinter kerja, makannya kenyang dia. Income-nya banyak. Kalau Anda merasa kurang hikmat, tidak berarti Anda akan kelaparan. Karena roti tidak selalu untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Tapi nyata toh, banyak orang kaya karena cerdas ya. Tapi kalau Anda merasa tidak cerdas, kita berkata kekayaan tidak selalu untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Jadi ada waktu dan kesempatan. Alkitab berkata, Anda harus di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Right time and right place. Kalau ini Anda punya, dan yang bisa memberi ini siapa? Cuma Tuhan. Bahasa Jawanya dilalah. Gitu ya. Pas lagi lapar, pas ditawari makan. Pas lagi pengen baju, pas dapat hadiah Natal baju. Pas jam tangannya rusak, pas nemu jam tangan. Pokoknya serba ngepas. Waktu tepat di tempat yang tepat. Ya toh? Pas lagi pengen menikah, pas ada gadis patah hati di depan mata. Pas gitu. Ya. Pas ya. Itu kok ngepas terus ya? Ada. Itu namanya anugerah, saudara. Itu yang supranatural. Ngepas. Jangan dipas-pas no. Kayak Cinderella itu. Yang bukan pemilik sepatunya dipotong ibu jarinya. Tentu tidak bisa. Pas. Semua kalau dari Tuhan itu, ya kok delalah ya. Delalah kersane ngalah itu namanya, saudara. Bisa pas. 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 Saya harap pagi ini Anda cukup bingung. Tapi saya berdoa Roh Kudus akan menjelaskan kepada saudara apa yang terbaik buat kehidupan kita masing-masing.
Amen, saudaraku. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. 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 Kau tidak pernah mikir, tidak pernah apa, tiba-tiba ngerti secara utuh. Dak, saudara, itu Tuhan. Saudara, saya bersyukur sampai hari ini apa? Karena perjalanan panjang. Saya itu mulai belajar mendengar suara Tuhan umur 10 tahun. Keputusan saya mencari. Umur 17 tahun saya baru detect dengan jelas. Ini Tuhan, ini hati, ini iblis. Umur 17. Jadi 7 tahun saya melatihnya. Dan kemudian sampai hari ini saya tetap melatihnya. Tapi yang saya bersyukur, saudara, gara-gara saya latihan lebih banyak dari orang lain. Saya seringkali tersenyum, saudara. Karena mereka yang tajam-tajam, nabi-nabi, seringkali mudah terkecoh. Tapi saya lebih jarang terkecoh, saudara. Misalnya ya, ada nabi yang langsung ngomong begini. Saya dapat dari Tuhan begini. Saya bisa diam dan saya bilang, Tuhan, ini apa? Ya, terus saya bilang, lihat dari gayanya, saya bisa tahu. Bukan. Ini Tuhan. Potongan ini Tuhan. Potongan ini kehendaknya sendiri. Potongan ini iblis menteror. Kalau saudara latihan terus, saudara, itu saudara kan tahu. Kalau orang ngomong kan gaya bahasanya kan beda kan, saudara ya. Saudara kenal, saudara. Nah, kalau yang nabi-nabi makin ke atas, saudara ya, itu mereka bisa sekaligus dengar 3 suara loh. Jadi kalau saudara yang dari kecil, dari sononya ya, apalagi saudara dari lahir, ya sudah punya, diwariskan kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mendengar. Itu saudara mesti hati-hati banget. Karena dalam satu kalimat, itu bisa 3. Saudara, ada yang dari dirimu, ada yang dari Tuhan, dan ada yang dari iblis. Saudara, ngeri. Saudara, dalam satu kali. Saudara, saya sudah lihat itu berkali-kali, saudara. Apalagi kalau sudah di mimbar atau nyampein nubuatan. Udah, itu kebaca banget, saudara. Sebenarnya kalau kamu latihan, saudara ya. Maka kamu kebaca. Ini benar Tuhan. Yang ini sudah ditambahin. Yang ini lagi, gitu ya. Ini dari iblis, gitu. Tapi itu membutuhkan waktu. Dan saya bersyukur. Saudara, ya saya bersyukur. Bahwa saya ini orang yang seperti itu. Jadi saya ini penganalisa, saudara ya. Mulai dari 10 tahun sampai hari ini, saudara. Lebih dari 20 tahun saya menganalisa suara Tuhan. Ya, saya mendengar, saya membedakan suaranya, intonasinya. Bukan di telinga loh, tapi bawaan di dalamnya. Saudara. Nah, ada orang bilang begini. Kalau dari Tuhan selalu berkata begini. Hai anakku, ngawur. Nggak pernah Tuhan selalu begitu. Tuhan mana mau semaunya dia, saudara ya. Tapi bisa kebaca. Kalau misalnya ya, pertamanya benar. Berapa kali misalnya? Pertama kali ada saya lihat seorang nabi, orang maju ke depan ya. Dia mulai berdoa begini. Pertamanya begini. Tuhan lihatkan kamu berjalan di sebuah di sebuah tali yang tipis. Dan di bawahnya itu laut bergelora. Saya tahu persis ini Tuhan. Tapi kemudian dia bilang begini. Dan kamu sangat ketakutan, gitu ya. Dan kamu berpikir bahwa tidak akan bisa sampai ke tujuan. Dan saya lihat muka anaknya. Saya tahu, enggak, itu tambahan pendetanya. Ya. Karena sebenarnya saya bisa rasain. Saya kadang-kadang berdiri di satu orang dan saya bisa rasakan getarannya. Anak ini memang ketakutan atau enggak. Dan kemudian saya cek sama anak itu. Saya bukannya enggak ngecek. Untuk saya menganalisa, untuk saya belajar, itu saya mesti cek. Saya bilang ini, sorry ya. Sejujur-jujurnya, apa benar ketakutanmu sampai seperti itu? Dia bilang, enggak sih, saya ini orangnya cuek. Gak takut juga sebenarnya. Tapi memang hari-hari ini saya ngadepin satu persoalan yang cukup menegangkan. Nah, jadi enggak salah. Tapi kata dia sangat ketakutan, merasa tidak akan bisa sampai ke sana. Ini
sudah tambahan dari si nabi karena melihat apa yang dia lihat. Nah, kadang-kadang ada tambahan dari iblis lagi. Nah, tambahan dari iblis misalnya berkata gini. Kalau ini nabi ya, misalnya buka celah. Dia kenal anak ini misalnya, bahwa anak ini tidak benar. Dia bilang gini. Misalnya ada tambahan tiba-tiba. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh berdoa dan minta tanda, kamu akan gagal di jalan. Nah ini gawat, saudara ya. Kadang-kadang itu karena iblis tambah. Saudara, nambah. Saudara. Terus kadang-kadang saudara di dalam nubuatan ada kutuk keluar. Ini sudah gawat, saudara. Bisa ditambah sama iblis. Tapi saya berkata itu tidak hasil karena sehari. Saya bersyukur ya, koor saya atau pemimpin-pemimpin saya itu nabi dadakan semua. Artinya usia mereka kerohanian mereka baru 5-6 tahun. Tapi mereka semua punya latar belakang ketajaman. Saudara. Ya mereka bisa punya dari orang tuanya, dari sebagainya saudara. Saudara ada yang memang bekas, papahnya bekas dukun. Jadi itu efeknya mereka semua ya seperti itu dengan sangat mudah, tidak perlu latihan. Tapi yang bagus dari mereka saudara ya, selalu mereka akan datang ke saya dan berkata, Cik tolong dicek, ini benar tidak? Buat kami di tempat kami berkata, tidak ada seorang pun yang bernubuat sempurna, tidak masalah salah, tidak masalah juga ya untuk kita ketambahan, tidak masalah kita tidak murni, tidak ada orang yang 100% murni, tidak ada. Tapi satu hal kita punya kerendahan hati untuk tetap dikoreksi dan mengoreksi. Demikian juga saya. Saya tahu kok. Kadang-kadang karena begitu tidak jelas saya berkata Tuhan ini disampaikan tidak. Tuhan bilang sampaikan. Tapi tetap kadang-kadang tidak jelas. Tidak murni. Tidak benar saudara. Saya berkali-kali salah saudara. Berkali-kali salah. Jangan pernah dipikir saya tidak salah saudara. Saya pernah saudara ya. Begitu saya tumpang tangan di perut seseorang. Ada 2 sekaligus suara. Yang satu suara berkata begini. Ayahnya pernah berzina. Itu membuat dia sangat menginginkan anak laki-laki. Tapi Tuhan akan kasih anak perempuan. Untuk membuat dia hati-hati dengan wanita. Satu suara lagi berkata begini. Karena aku ini menjawab doa. Maka anaknya laki-laki. Nah loh saudara ya. Saya tumpang tangan. Saya bilang Tuhan ini yang mana? Ada 2 suara jelas dan langsung di kepala saya. Saudara. Dan saat itu. Kita masih bisa salah. Saat itu saya usir-usir. Saya tengging-tengging. Saya raba kiri kanan. Damai dua-duanya. Dan saat itu saya pakai analisa. Dan ternyata salah. Analisa saya berkata gini. Tuhan kan tidak suka mengungkit-ungkit dosa orang. Mungkin dia sudah bertobat walaupun berzinanya kapan. Saya rasa anaknya laki-laki. Jadi saya